Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Dewan Juna. Kita horor kali ini dari mahasiswi yang sebut saja namanya Sinta. Dia memang mahasiswi di fakultas di luar kota, jauh dari tempat tinggalnya. Dan dia itu mengekos sendirian. Dan untuk menemani kosannya, dia membawa seekor anjing dari rumahnya. Dan di kosannya itu memang tidak sendirian. Maksudnya memang kalau di kamarnya dia hanya sendiri karena memang dia menginginkan lebih leluasa atau lebih bebas untuk satu kamarnya itu sendiri dihuni oleh dirinya. Dan memang kosannya itu berhadap-hadapan dan sangat banyak sekali dan 2 lantai. Dan kosannya itu dekat bersebelahan, hampir bersebelahan dengan si ibu kosnya. Dan pada saat itu si Sinta ini tinggal di kamar di lantai 1 dan tidak terlalu pojok atau tidak terlalu dekat dengan gerbang. Ada di tengah-tengah sekitar nomor, entah itu nomor 13, entah itu nomor berapa. Dan pada saat itu memang penuh, kata si Sinta ini memang penuh. Kosannya ini sangat penuh, di lantai 2 pun penuh dan di lantai 1 pun penuh katanya. Namun ketika malam hari memang mereka ini berkegiatan masing-masing, mempunyai aktivitas sendiri, mempunyai aktivitas masing-masing. Di kosannya ini tidak hanya Sinta atau tidak hanya orang yang kuliah saja, ada beberapa yang masih sekolah SMA dan ada pula beberapa yang bekerja yang menyewa kosan-kosan tersebut. Singkat cerita, kejadian yang dialami Sinta ini sempat dialami oleh teman-temannya di kosannya itu. Namun Sinta menghiraukan karena memang belum terjadi oleh dirinya. Dan pada saat temannya, Sinta ini menceritakan awal mula, temannya itu menceritakan ketika malam hari, katanya seperti di lorong kosan-kosan mereka yang berhadapan itu, di lorong mereka seperti ada lalu lalang anak ayam yang kiak-kiak seperti itu katanya. Namun Sinta tidak percaya karena memang tidak mendengar dan tidak mengalaminya sendiri. Dan Sinta malah tertawa, masa sih kan ini di pagar besi, kata Sinta. Padahal kalau bisa-bisa saja kalau ayam ini memang kalau namanya mau ayam asli atau ayam jadi-jadian itu bisa aja masuk karena memang namanya juga hewan pasti bisa masuk, ataupun bahkan anak ayam sekalipun pasti bisa masuk karena memang kecil, masuk ke gerbang, ke pintu gerbang. Dan pada saat itu Sinta memang tidak mempercayai omongan teman-temannya, dan pada saat teman-temannya itu sedang keluar atau entah sedang mudik atau apa, dan Sinta pun pada saat itu hanya ada beberapa orang yang di lantai 1 itu yang masih menetap. Namun karena memang masing-masing dan Sinta pun tidak memang sendirian, Sinta pun tidak ada teman untuk mengobrol dengan temannya. Pada saat ketika sudah malam mereka masuk ke kamarnya masing-masing dan beristirahat masing-masing. Dan Sinta itu pada saat itu ketika sudah kelelahan dari kuliahnya, dan Sinta pun memutuskan untuk beristirahat. Dan pada saat itu Sinta pun bermain-main sebentar dengan anjing kecilnya karena memang seharian ditinggal oleh Sinta. Dan pada saat malamnya Sinta tidak menaruh curiga apapun karena memang belum dialami oleh Sinta di kos-kosan itu. Namun beberapa teman-temannya sudah mengalami kejadian-kejadian aneh di kosan-kosan tersebut karena memang sering kosong. Dan pada saat malam itu Sinta pun karena kelelahan, Sinta pun tertidur. Dan pada tengah malam Sinta itu terbangun karena mendengar suara tetesan air. Sinta pun mulai menyadari ada suara tetesan air. Namun Sinta itu karena memang sangat ngantuk sekali dan enggan untuk bangun, enggan untuk memeriksa apa yang menetes itu, dan Sinta pun tidur kembali. Dan suara tetesan itu terus berlanjut hingga Sinta pun mau tidak mau bangunlah untuk memeriksa arah dari
tetesan air itu entah dari keran di dapurnya atau keran dari kamar mandinya. Dan Sinta pun bergegas untuk ke dapur memeriksa, dan ternyata di keran dapur atau di wastafel cuci piringnya itu tidak ada yang bocor, tidak ada bekas air menetes atau basah di wastafelnya, tidak ada sama sekali. Dan Sinta pun menengok ke kamar mandi, ternyata tidak bocor sama sekali dan tidak ada bekas tetesan. Dan pada saat itu anjingnya pun selalu mengikuti Sinta sampai ke dapur, ke toilet, mengikuti Sinta. Tapi Sinta tidak menyadari anjingnya itu ikut kembali atau tidak. Nah, di sini ya. Pada saat Sinta masuk kembali, selesai mengecek keran di dapur dan keran di kamar mandi, ternyata tidak ada. Dan Sinta pun kembali ke kamar. Dan Sinta pun memang si anjingnya Sinta ini Sinta tidak menaruh curiga karena anjingnya ini selalu menjilati tangannya, bahkan kakinya Sinta, bahkan lehernya pun atau mukanya pun selalu menciumi Sinta, anjingnya ini. Dan pada saat itu Sinta tidak menaruh curiga. Pada saat selesai mengecek dari kamar mandi dan dari dapur itu, Sinta pun kembali tidur. Dan Sinta pun seperti erap-erap, seperti ada yang menjilati kakinya Sinta. Dan Sinta pun berpikir itu adalah anjingnya. Dan Sinta pun ya diam saja karena memang sudah terbiasa anjingnya ini suka menjilati tangannya, kakinya, apapun, tangan, kaki, atau bahkan pipi atau lehernya pun disuka diciuminya oleh anjingnya itu. Dan pada saat Sinta menyadari kok ada yang beda, seperti lidahnya itu panjang, kata Sinta. Sinta langsung terbangun dan melihat ke bawah, melihat ke kanan, ke kiri. Ternyata anjingnya itu tidak ada. Anjingnya itu ternyata tertinggal pada saat mengecek ke dapur dan ke toilet tadi. Dan Sinta tidak menyadari anjingnya itu tidak mengikuti kembali ke kamar. Dan Sinta pun menutup pintu kamarnya tanpa memeriksa anjingnya itu sudah masuk kamar lagi atau belum. Dan ternyata yang menjilat di kakinya Sinta itu ternyata bukan anjingnya, melainkan makhluk astral. Sampai basah dan seperti berlendir, kata Sinta, kakinya itu. Sinta kaget, langsung berkeringat dingin. Sinta langsung menelepon temannya yang ada di lantai 1 itu. Mungkin ada temannya yang belum tidur. Dan Sinta pun menelepon dan Sinta pun bergegas untuk keluar. Ketika Sinta mau keluar, ada suara anak ayam di depan, tepat di pintu kamar kosannya. Sambil Sinta menelepon temannya, "Fer, dengar nggak?" "Iya," kata temannya, karena memang di lantai 1 si Pera ini, temannya Sinta ini sama-sama di lantai 1. "Ya, denger nggak?" "Ya, gue juga denger," kata si Pera. "Gak jadi deh, gue gak jadi ke kamar lu," kata si Pera. "Gue gak jadi ke kamar lu, Sin. Lu tidur aja, gak akan bener," kata si Pera. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk saling menutup teleponnya dan kembali ke tempat tidurnya masing-masing dan langsung bergegas untuk tidur. Sinta pun langsung masuk ke kamar dan mengambil anjingnya, memeluk anjingnya dan menyalakan lampu di kamarnya, karena kebiasaan Sinta ini selalu mematikan lampu pada saat tidur. Dan pada malam itu terpaksa Sinta menyalakan lampu, tertidur dalam keadaan lampu menyala. Itulah kisah horor yang dialami Sinta, yang dari awalnya tidak percaya dan akhirnya menyadari dan merasakan hal mistis yang dialaminya sendiri, dan percaya bahwa di kosan itu memang angker dan ada penghuninya. Dan Sinta pun sambil menunggu kosan itu habis waktu
masa untuk bayarnya, Sinta pun mencari kosan baru bersama temannya si Vera ini karena memang takut, benar-benar takut. Walaupun dekat dengan ibunya karena memang tidak terpantau kalau tengah malam itu ibu kos tidak mungkin mau mengecek tengah malam ke kamar mereka. Dan itulah kisah horor yang dialami Sinta, anak kuliahan yang memelihara anjing yang dijilati makhluk astral. Buat kalian yang punya cerita horor boleh kalian DM ke Instagram atau kalian email. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.